Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan share tentang membuat sebuah GUI dari LiveView plus Arduino untuk sensor HMC 588 3L. Oke, langsung aja untuk coding Arduino-nya seperti ini. Saya jelaskan satu persatu. Di sini ada beberapa header yang kita butuhkan, yakni header wire, ada fluid sensor, sama ada fluid HMC 5883. Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskannya sedikit aja. Untuk fetch nya, untuk serialnya kita menggunakan 9600. Nah, di sini ada codingan seperti ini. Kita besarkan. Nah, untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Jika sensor HMC tidak kedetek, maka yang tampil di serial seperti ini. Akan tapi, jika kedetek, maka dia akan langsung melompat ke display sensor detail. Nah, untuk display sensornya ini akan menampilkan data di sensor tersebut. Oke, untuk loopingnya sendiri, nah ini, loopingnya sendiri, ini ada sedikit perubahan. Jika kita menggunakannya di tempat yang beda, maka akan ada perubahan. Di sini kita perlu menentukan floating destination angle. Nah, seperti ini. Nah, ini ada rumusnya. 1.0 dan 4.0 ini tidak didapat cuma-cuma. Kita harus kunjungi web di sini untuk menentukan lokasi di mana kita berada untuk menentukan magnet destination-nya. Oke, langsung aja kita kunjungi. Nah, di sini tepatnya saya ada di Kota Bangkalan. Tulis di sini Kota Bangkalan serta negaranya, maka akan muncul Bangkalan Sesmet. Nah, akan muncul beberapa pilihan. Kita klik satu. Nah, di sini akan muncul Kota Bangkalan, longitude, magnetic declination. Yang kita butuhkan cuma magnetic declination-nya. Kita ingat plus 1 sama 4. Nah, ini kita masukkan ke sini. Nah, ini plus 1 di sini sudutnya, degrees-nya. Kemudian untuk min-nya itu plus 4. Oke. Untuk 60 sampai 180 ini ketetapan. Oke, setelah kita mendapatkan destination-nya, baru kita akan menampilkan ini rumusnya untuk menampilkan nilai sudutnya. Nah, oke, langsung aja. Karena di atas sudah dideklarasikan headernya, maka otomatis event magnetic X, Y, dan Z-nya akan keluar sendirinya. Oke, di sini event magnetic Y dipisah dengan serial, kemudian dipisah dengan serial spasi, Y spasi, Z spasi, kemudian sudutnya. Jadi yang saya akan tampilkan ada 4 macam, yakni magnetic Y, Z, Y, X, Y, Z, dan sudut. Oke, langsung aja kita, ini rangkainya sudah saya rangkai. Pastikan rangkainya benar, yakni SDACL-nya harus nyambung ke Arduino. Oke, coba kita upload. Oke, selesai dan upload. Di sini saya menggunakan delay 10. Kita coba running. Lihat di serial monitornya, seharusnya datanya terkirim. Nah, ini. Biar agak jelas, kita stop dulu ini. Nah, di sini untuk declination X, Y, Z, kemudian ini sudutnya. Ini sudut yang kita gunakan sebagai penentu arah. Oke. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang live view-nya. Nah, di sini seperti ini live view-nya. Untuk blok diagramnya, saya akan jelaskan sedikit. Pertama, VISA, karena kita menggunakan VISA di live view, VISA membutuhkan nilai baud rate sama COM agar bisa terkonek dengan COM Arduino. Kita isi baud rate-nya 9600 sesuai dengan Arduino, COM sendiri 18 sesuai dengan COM yang digunakan oleh Arduino. Setelah itu, nah,
Untuk ini, byte add post ini berguna untuk menentukan berapa byte yang diterima. Kemudian byte tersebut dimasukkan kepada include visaret seperti ini. Jadi di sini ada visaret ini ada byte counter untuk menentukan berapa banyak byte yang akan dibaca. Nah, sedangkan outputannya itu berupa string. Nah, ini yang akan diolah nantinya untuk menjadi sebuah angka untuk mengontrol sebuah tampilan Kompas dan grafiknya. Oke, langsung aja. String tersebut kita masukkan terlebih dahulu, kita gabung dengan concatenate string. Nah, di sini concatenate string fungsi untuk menggabungkan agar data serial sensor terus menerus ditampilkan. Kalau nggak menggunakan ini, maka akan hanya menampilkan satu serial saja seperti itu. Selanjutnya, karena di sini ada 4 macam serial yang dipisah dengan spasi, kita butuh sebuah pemisah untuk memisahkan bagian-bagian serial tersebut. Kita gunakan ini. Kita gunakan match pattern. Di sini ada string inputan, like dot expression, yakni pemisahnya. Nah, maka di sini akan ditampilkan angka atau string sebelum pemisah, string ketika pemisah, dan string setelah pemisah. Karena di sini ada pemisahannya berupa spasi, maka akan ditampilkan nilai sebelum spasi seperti apa, setelah spasi seperti apa. Yang kita ambil pertama, masuk ke sini, dipisahkan oleh ini. Kita ambil nilai sebelumnya, nilai sebelum spasi. Masuk ke sini untuk dikonvert menjadi angka. Karena tadi string, maka kita konvert sebagai angka. Kemudian nilai setelah spasi ini disaring lagi. Yang diambil nilai sebelum spasi. Terus ada 4 macam. Setelah kita ubah ke dalam angka, nah di sini diubah ke dalam angka. Karena nilainya ada komanya, maka kita gunakan frac x string to number. Jadi ada banyak, ada string to number, ada decimal string to number, dan lain sebagainya. Yang kita gunakan fraction agar nilainya utuh, koma-koma seperti itu. Oke, setelah itu Bu, nilai di sini tidak langsung ditampilkan, akan tetapi diperhalus dengan cara menambahkan nilai tersebut dari nilai sebelumnya, lalu dibagi 2. Hal ini untuk memperhalus tampilan pada grafik XYZ-nya dan grafis kompasnya. Oke, setelah itu maka akan ditampilkan dalam ini, 3-axis kompas. Nah, ini grafiknya disambung dengan bundle, kemudian dengan kompasnya. Nah, ini kompasnya. Yang kompas kita ambil dari data terakhir aja. Untuk 3-axisnya baru. Seperti itu. Oke. Selain itu, data tersebut juga akan disimpan nantinya dalam bentuk file.txt. Nah, ini kita menggunakan ini penyimpanannya. Penyimpan. Oke. Data tersebut stringnya ini disimpan, ditulis lah. Kita bisa tentukan sendiri tempat penyimpanannya. Tapi sebelumnya Anda harus menyiapkan dulu sebuah tempat penyimpanan seperti ini, data. Jadi kita buat terlebih dahulu penyimpanannya, lalu baru kita bisa include ke dalamnya. Oke, COM sudah, baterai sudah, sekarang time sampling. Karena di Arduino kita menggunakan 10, maka di time sampling review harus di atasnya, agar datanya tidak hancur. Untuk mengantisipasi data hancur, kita gunakan 30. Sekarang kita coba di running. Nah, ini datanya keluar. Sekarang coba diputar sejajar. Nah, maka akan berputar. Sekarang untuk data magnetic 3-axis kompasnya gimana? Nah, kita coba putar dengan arah bebas. Nah, ini akan berputar. Yang kita gunakan untuk kompas, yakni menggunakan persamaan yang diambil dari sudut X-nya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah sudut X-nya. Kita hadapkan ke timur, maka akan ke timur. Seperti itu. Oke.
Cukup sekian tutorialnya. Jangan lupa kunjungi blog kami costutorial.blogspot.com. Terima kasih.